Saya dengar hari ini si Jenderal Napoleon itu menarik pernyataannya bahwa dia pernah mukulin KC di dalam ngasih tai segala macam, melakukan penganiayaan kepada KC itu ya, melakukan penyiksaan, bukan cuma penyiksaan ya, bukan cuma persekusi tapi tortur ya. Saya dengar Pak Jenderal Napoleon itu menyangkal satu itu. Bagus tuh ya. Nah, ini buat gambaran aja lah. Ini kan gambaran ya. Ini masih tahap awal benar ya saudara-saudara. Jadi tahap awal seperti ini kira-kira nanti ya saudara-saudara kebayang nanti. Termasuk nanti kita menangani orang-orang yang di penjara, orang-orang yang digebukin di penjara dengan tidak yang penting, manusiawi begitu ya. Nggak boleh tuh. Jadi supaya kita mulailah ada transparansi hukum segala macam. Oke. Ini lanjut dulu nih. Kita lanjut dulu supaya move on. Jadi saudara di layar Anda saya kasih laporan keuangan sampai dengan tanggal 28 September, laporan keuangan Yayasan Damaris ya. Nanti Anda bisa cek itu ya, uang Anda tanggal berapa transfernya, ada masuk nggak di situ, tercatat. Nah kemudian hari ini ya, seperti tema kita, Muhammad KC menyerah, bukan Muhammad KC itu benar-benar menyerah, kita belum tahu ya. Antara tekanan dari keluarganya yang merasa diintimidasi, dan saya dengar hari ini si Jenderal Napoleon itu menarik pernyataannya bahwa dia pernah mukulin KC di dalam ngasih tai segala macam, melakukan penganiayaan kepada KC itu ya, melakukan penyiksaan, bukan cuma penyiksaan ya, bukan cuma persekusi tapi tortur ya. Saya dengar Pak Jenderal Napoleon itu menyangkal satu itu. Kedua, saudara kepikir nggak kenapa si Yahya Walloni itu minta maaf dan tiba-tiba pengacaranya diusir ya, diusir sama Yahya Walloni, tiba-tiba dia yang begitu garang tiba-tiba minta maaf. Apakah kita harus menyambut baik? Oh ya, orang kalau minta maaf kita harus menyambut baik ya, harus terima menyambut baik. Tetapi apakah maaf itu begitu saja lalu kita lepaskan dia? Bukan. Karena yang sedang kita kejar adalah sistemnya, bukan Yahya Walloninya. Kita tidak sedang ingin memenjarakan Yahya Walloni, tetapi kita sedang menggugat Indonesia supaya Abdul Somad juga masuk penjara. Kalau mau ngelepasin Yahya Walloni, maka Muhammad KC harus dilepas. Sekalian harus bebarengan. Ya, walaupun itu nggak fair karena undang-undang penistaan agamanya masih di sana, maka Apolinaris Darmawan pun harus dilepas demi hukum. Artinya satu yang berlaku harus berlaku dengan semuanya, nggak bisa tidak. Berani nggak? Kalau nggak begitu ya jangan. Ini bukan masalah kita memaafkan Yahya atau tidak. Oh, kita memaafkan semua. Kalau nggak memaafkan, saya kirim orang, hajar dia di dalam, ya. Jangan pernah, saya dulu pernah lakukan begitu ya. Bukan berarti saya nggak bisa loh. Bisa, kalau kita niatin bisa. Bayarnya, ya ada uangnya lah. Tapi mau. Itu semua permainan-permainan gitu bukan rahasia ya. Bukan rahasia ya. Dulu ya, yang gitu-gitu ya. Waktu saya di penjara pun saya pernah dikirimin orang mau dibunuh. 3 kali saya mau dibunuh di penjara. Sehingga saya tahu permainan itu di dalam seperti apa. Tetapi Tuhan tolong, ya Tuhan tolong saya lolos. Jadi permainan-permainan seperti itu ada, itulah faktanya itu ada. Ya, kalau ada di dalam itu digebukin begitu ya. Pak Saifuddin sendiri kan digebukin juga. Kemarin kita dengar Rusli Mono Arfa itu kan digebukin juga. Dalam itu selalu ada begitu ya. Nah kalau kita mau kirim Yahya Walloni gebukin, gampang banget, tapi kita nggak mau seperti itu, nggak boleh gitu loh, tidak boleh. Itu bukan cara kita. Cara kita adalah dengan perang ideologi, dan kita menggunakan Pancasila untuk ideologinya kita, sehingga kita tidak melanggar hukum Indonesia. Perang ideologi kita tidak akan menggantikan ideologi Indonesia itu dengan ideologi
gaya Kristen, apalagi kalau Kristennya Kristen Barat, enggak. Tapi kita mau menggunakan Pancasila, karena Pancasila itu sudah sangat sesuai dengan isi Alkitab kita. Itulah yang mau kita pertahankan, bukan mendirikan negara Kristen juga, nggak bisa juga. Bukan kita memaksakan bahwa presiden harus Kristen, tidak. Kalau saya, presiden, usahakan orang Batak, atau orang Ambon, atau orang Papua, tetapi tidak harus Kristen. Bukan masalah Kristennya, ya. Nah, itu. Kenapa bukan Ahok? Ya jangan dulu, nanti pelan-pelan. Terima dulu orang Batak dulu jadi presiden, atau orang Ambon atau orang Papua jadi presiden. Nanti evolusi bertahap. Jalan depan nanti orang Tionghoa, jalan depan orang India, turunan India. Gitu. Tapi jangan Arab ya. Rasis dasar. Nggak bercanda ya, siapapun boleh. Siapapun boleh. Tapi yang paling penting sekarang yang asli Indonesia dulu, ya, yang orang Batak, orang Papua, orang Ambon, gitu, orang Manado. Jangan orang Jawa terus, gitu ya. Itu yang saya maksud seperti itu. Dan kedua, KC ini ya, kita bolak-balik, KC ini hanya batu lompatan kita, trigger. Tetapi kan kalian semua pada anak dari awal kan saya bilang KC ini cuma buat trigger. Bukan kita mau habis-habisan dengan KC. Makanya kalau KC mau dibantu kita bantu, kalau dia nggak mau dibantu ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bikin trigger di dunia internasional sekarang. Iya, nanggap nggak? Sekarang kan masalah KC jadi viral di dunia internasional. Nanti saya kasih lagi nih ya, ada lagi di dunia internasional. Dan Amnesty International Indonesia pun akhirnya berbicara juga. Kenapa? Disuratin sama Amnesty International Prancis. Ditekan mereka. Akhirnya ngomong juga, kalau nggak mau diboikot tuh. Amnesty International Indonesia mau dibredel tuh. Kurang ajar. Ya masalah novel sampai itu novel Baswedan itu dibela-belain, masalah yang kayak KC didiemin, masalah Apolinaris Darmawan didiemin. Bangsat biadab ini si Amnesty International Indonesia ini. Nggak boleh begitu. Makanya untuk bikin gede kita bikin rame sekalian. KC itu buat saya hanya sebuah trigger. Kayak yang dia lakukan, oh dia sudah tua, harusnya dia ngerti resikonya. Kan udah pernah kita omongin dulu. Nah, kalau istrinya bagaimana? Istrinya harusnya tahu diri dong. Kalau mau duitnya ya Anda harus mau siap resikonya suamimu di penjara. Karena melanggar hukum yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi harus terima apa adanya. Nah, kalau mau damai-damai, ya nggak masalah. Tetapi ya jadinya pelayanan itu, penginjalan itu jadi sia-sia yang dilakukan oleh KC itu. Gitu ya. Dan KC kan setahu saya sudah bersiap. Dulu pernah saya tanya, dia siap, dia bilang. Nah kalau tiba-tiba keluarganya berbalik, nah itu harus dipertanyakan. Anda mau hidup mewah bersama dengan KC, tetapi sekarang Anda mau duitnya tetapi nggak mau resikonya. Nggak bisa. Orang jadi supir angkot aja ada resikonya kok. Orang jadi tukang beca aja ada resikonya, ditabrak sama bus kan. Ya kan, atau masuk selokan, masuk got. Jadi jangan mau enaknya doang, semua kan ada risikonya. Kemarin ya ada beberapa YouTubers telepon saya minta dibantu. Terus saya tanya, kamu punya paspor enggak? Enggak. Loh kenapa nggak bikin? Ya karena janji ini, ada orang janji ini. Loh kamu gimana? Nih saya kasih tahu, dengan YouTubers sebanyak kamu, ya, YouTubers dengan follower di atas 50.000, ya, tiap bulan dia akan terima uang minimum ya 2 juta. Dan rata-rata dia bisa terima 5 juta. Karena ada iklannya semua, saya tahu dia, videonya dia ada iklannya semua. Jadi kalau nggak terima uang antara 2 sampai 5 juta, bohong dia. Bikin paspor itu cuma 800.000, kita nembak loh itu ya. Artinya kita nggak usah ngurus sendiri. Saya dulu ngurus sendiri 450.000. Bikin paspor itu cuma 800.000 via calo. Gampang kan? Masa Anda nggak bisa? Dan Anda sudah tahu kan resikonya kan sebagai YouTubers. Kalau Anda sebagai YouTuber tahu resikonya, ya jangan nanti mewek. Tetap kita akan support, kita akan bantu. Ya kalau Anda mau dibantu, ya kan. Tetapi jangan mewek. Dan jangan menyerah, jangan nanti jawabannya karena kita nggak tahu dulu akan jadi begini. Pret lu nggak tahu gimana, kan udah diomongin dari dulu. KC kan ini kan laporan yang kedua. Jadi kita harus realistis, rasional. Anda YouTubers, kenapa saya tidak setuju dengan cara KC? Ya,
bukan saya menyalahkan. Kalau nggak setuju kan boleh-boleh saja. Saya tidak setuju dengan Saifuddin, tetapi saya dukung Saifuddin. Nah, beda ya. Itu saya tidak setuju dengan apa namanya caranya si siapa itu si Pendeta Andi Simon. Tetapi saya tidak disuruh untuk untuk mengkritiknya. Artinya ya udah biarin aja. Nah, kalau pendeta 15 miliar, memang saya disuruh, Bang, masa pakai pendeta pakai jam tangan 15 miliar. Pakai jam tangan 1 miliar aja jangan deh. Ini jam tangan 15 miliar apalagi. Jangan, nggak boleh. Ya haram jadah pendeta pakai jam tangan 15 miliar. Nah, pendeta pakai jam tangan 1 miliar saja itu haram jadah. Nggak boleh, ya. Ada nggak dia? Oh, ada. Jangan berpesta pora. Itu termasuk dalam pesta pora toh. Ya kan selebritis, ya kan, nggak boleh loh. Nah, jadi Anda harus membedakan mana yang tidak setuju. Ya. Halo. Ya mana yang tidak setuju, mana yang kita ini ya, mana yang kita tidak setuju, mana yang kita memang menolak. Nah, kalau Pak Aceh apakah menolak? Enggak, saya nggak menolak. Tapi saya nggak setuju aja caranya. Cuman kita harus dukung. Nah, gitu ya. Tapi kalau pendeta pakai jam tangan 15 miliar, 1 miliar, jangan kita dukung. Beda, terang-terangan, nggak boleh didukung. Pokoknya kalau pendeta pakai jam tangan 1 miliar. Begitu ya, itu yang saya maksud dengan judul kita hari ini. Nah, Anda sadar nggak Yahya Waloni? Karena sudah ditinggal. Semua orang Islam, ya, semua petinggi-petinggi Islam maksudnya ya. Kalau rakyat jelata mah goblok, ya, kita maklum lah, goblok lah. Tapi semua petinggi-petinggi Islam udah ngelepehin Yahya Waloni, dilepehin sama mereka. MUI udah nggak diakuin. Mana Yahya Waloni Ustadz? Bukan, wah dilepehin sama MUI itu. Terus siapa lagi tuh? PBNU, Muhammadiyah, nggak mau. Wah enggak, itu bukan kita, bukan bagian dari kita. Nah, ini Yahya Waloni mutung, ya kan? Waduh, kok gua udah taruhan pasang badan begini, lu lepehin, ya kan? Nggak mau dah, nggak usah dah. Gitu kan. Nah, dia minta maaf lah dia. Kedua, memang akan memberikan hukuman kalau dia minta maaf. Harusnya dia kena 6 tahun, karena minta maaf jadi cuma 2 tahun. KC, oh bisa 6 tahun itu kalau pengacaranya nggak pinter. Kalau lawyernya nggak pinter, bisa 6 tahun. Bahkan pra-peradilannya si Yahya Waloni pun dibatalkan. Dia yang membatalkan sendiri loh, si Yahya Waloninya. Ya. Tapi statementnya itu harusnya bagus. Apa statementnya? Saya minta maaf karena melukai orang-orang Nasrani, dan saya tahu itu secara etika moral tidak baik, ya, dan berbahaya juga sebetulnya kalau walaupun dia tidak akui, tapi setidaknya dia ngerti bahwa itu nggak baik. Nah sekarang bagaimana dengan KC? Apakah dia akan menyerah, meminta maaf, ya, dengan menyerah dengan minta maaf gitu ya, setelah digebukin? Kalau saya kalau sudah digebukin gitu, enggak, maju terus. Nah, kan makanya saya bilang kita siap mensupport secara finansial kalau mau open, kalau enggak ya jangan. Kan begitu kan, karena enak aja kita support yang mau lapar aja, coba 400 juta cuma buat kasih 1 KC. Kenapa nggak buat kasih makan? Kan begitu kan. Tapi kalau dia mau support open semua, oh berapapun kita kumpulin sebanyak-banyaknya, open, dan kita support habis-habisan supaya di dalam bisa jadi berkat di kayak Pak Apolinaris. Support karena rekening ini dibuka. Ya, Anda jangan takut, tidak akan kita memperkaya Apolinaris sampai dia keluar beli BMW baru. Enggak, kita support supaya beliau bisa jadi terang di dalam penjara. Itu, ya. Kalau kita mau memperkaya, apalagi terus tutupin rekeningnya, wah itu nggak baik. Ya, saya nggak setuju. Tetapi bukan berarti terus kita mau boikot yang jangan juga. Anda yang mau transfer tetap transfer aja. Cuman kalau kami nggak mau ikutin cara itu. Harus bedain ya. Kami tidak mau karena kita sudah biasa open di sini. Supaya jadi kebiasaan, supaya ketika saya teriak, ayo kita support. Semua pun percaya karena kami semua open. Ya nanti bisa nanti ada selentingan, wah nih Paul dapat komisi ini dari rekeningnya KC, enak aja loh. Nggak mau juga, ya nggak bisa juga, nggak boleh juga. Kalau mau kasih komisi kasih ke Damaris. Ya, jangan ke saya. Jangan dong, saya nggak enak ya. Kita nggak boleh hidup dari penderitaan orang lain ya, nggak boleh. Pantang lah, janganlah.
Ya, oke gitu ya. Sebentar, ini lanjut nih. Ini lanjut dulu sebentar. Kita lanjut dulu.